Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kenapa ya ketika Pak Jokowi melihat ini lalu kaget-kaget dan sebagainya begitu kan. Kemarin juga kaget terhadap apa yang terjadi di Jakarta begitu yang diklaim oleh si Heru itu kan. Kemudian dia mengatakan kaget kok ada proyek seperti ini. Ya, inilah sikap Pak Jokowi begitu kan. Dan bahkan ada yang berkomentar dari Helmi Felis ya. Jokowi mengaku kaget terkait usulan kenaikan biaya haji. Helmi Felis beri komentar begini. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentarnya seperti ini. Ini ya, Jokowi mengaku kaget terkait usulan kenaikan biaya haji ini. Kalau diprotes ngaku kaget, kalau didiamkan tancap gas hingga meroket. Kalau sekedar kaget mah nggak usah jadi presiden. Berarti benar orangnya ya boneka atau hanya pencitraan. Sengaja disebarkan dulu biaya naiknya sebagai tes saja, kemudian baru bertindak seperti ada perhatian padahal cuma pencitraan. Ya bisa jadi begitu kan. Karena pada hakikatnya ini yang saya bacakan ini pro dan kontra ya. Ya saya tidak tahu bahwa kalau kenaikan dari akomodasi dari angka dibebankan kepada orang-orang yang berangkat haji ya wallahu a'lam begitu kan. Uang haji sekarang yang digunakan untuk biaya pemerintah berapa begitu kan. Ini yang harus kita perjelas juga begitu kan. Ya ampun udah 2023 kagetnya nggak hilang-hilang. Emang si Yakut nggak lapor dulu atau minimal kasih kisi-kisi dulu yang akan dilontarkan ke publik. Kalau nggak ada nekat begitu ya menteri atau si bapak ini nggak dianggap penting ya. Ya bisa jadi begitu. Kayak orang ini kagak kok diakui, mestinya pertama kali dengar dia kaget ini. Sing raja yang sangat lucu. Pak Jokowi kenapa gitu aja kaget? Apa bapak nggak dapat laporan dari anak buahnya? Percuma jadi pemimpin kalau kaget mulu nggak tahu apa-apa ya. Pada hakikatnya saya teringat apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya, bahwa persoalan bangsa kita itu sebenarnya kenapa Pak Jokowi setiap ada apa-apa kaget, tidak tahu menahu terhadap itu ya. Itulah publik bisa menilai sendiri seperti apa begitu kan. Tapi di satu sisi menurut saya pribadi ya Pak Jokowi pasti tahu begitu kan. Kagetan terus entar kejang-kejang ini pelawak atau presiden ya, saya nggak tahu. Gua kaget begitu cara ngeles presiden karbitan cuma bisa kagetan ya. Saya tidak tahu begitu kan. Ya mungkin selama ini yang saya lihat bahwa Pak Presiden Jokowi biasa-biasa aja sebenarnya. Mungkin ya bawahannya itu kurang laporan terhadap Pak Jokowi begitu kan. Jadi walaupun ini banyak sekali yang mengkritik terhadap kenaikan harga biaya akomodasi haji ya, karena semuanya katanya ya karena semuanya akan dibebankan kepada orang pribadi begitu kan. Nah, lantas bagaimana dengan uang-uang yang sudah masuk begitu kan, yang bayar separuh misalnya atau bayar lunas, tiba-tiba ya kalau ada kebijakan seperti ini ya mau tidak mau kita harus nambah begitu kan. Nanya bro, apakah sebab kodok jalanan melompat? Ini apa ini ya? Lupa dia kalau gua ada visit visi menteri ya. Ini audit secara menyeluruh dana haji sudah 2 kali dilakukan penundaan pemberangkatan haji. Duitnya kemana aja? Ini yang menjadi pertanyaan publik, kemana uangnya? Kan kira-kira seperti itu logikanya begitu kan. Ini kalau presiden kagetan mulu, awas entar ini banyak yang kaget ya, dari dulu tak terlupakan ini kaget ya, banyak sekali yang menteri ini rakyat Pak Jokowi begitu kan. Ya inilah yang saya bacakan ini merupakan aspirasi begitu kan. Di konten channel Khodari Podcaster ini mungkin satu-satunya yang membaca aspirasi masyarakat yang harus kita didengarkan oleh pemerintah begitu kan. Diduga ijazahnya palsu, malah nggak kaget ya. Ya bukan seperti itu juga begitu kan. Tetapi ya menurut saya pribadi setidaknya Pak Jokowi itu tahu terhadap kenaikan itu begitu kan. Kira-kira kan seperti itu logika kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya ya seperti ini. Ini beritanya Jokowi ya mengaku kaget terkait usulan Kementerian Biaya Haji. Helmi Felis beri komentar begini. Dikutip dari Populis Jakarta, respon dari Presiden Joko Widodo atas usulan kenaikan biaya haji yang diusulkan Kemenak jadi sorotan, salah satunya politisi Partai Umat yakni Helmi Felis.
Jadi presiden di era kekacauan ini tanggung jawab sudah tidak diperlukan, ucap Helmi Filis dikutip dari Populis ID dari unggahan Twitternya pada Jumat. Bahkan dia mengatakan bahwa kalau ada gaduh atas sesuatu kebijakan atau rencana kebijakan bisa ditinggal kaget aja. Bahkan apa susahnya jadi presiden, enak toh, mantap toh, katanya seperti itu. Tapi perlu diingat ya, presiden itu sebenarnya lebih dulu mengetahui kontrol yang terhadap apa yang selama ini dijalankan oleh kementerian begitu kan. Masa tiba-tiba kaget, kemudian terkait dengan Ciliwung kemarin juga kaget. Padahal ya di era Anies lah yang kemudian menjadi satu analisa bahwa diklaim begitu kan. Dalam artian ya semuanya kan era Anies untuk membangun itu begitu. Tapi Pak Heru mengklaim 6 tahun mangkrak. Kalau 6 tahun mangkrak itu bukan di era Anies tapi di era Ahok, kan seperti itu logikanya begitu kan. Bahkan seperti yang diketahui sebelumnya, Jokowi mengaku kaget dengar berita soal biaya haji untuk tahun 2023 naik. Ia mengatakan dengan tegas bahwa biaya haji tahun 2003 masih dikaji. Bahkan Presiden Jokowi mengatakan bahwa biaya haji yang diajukan oleh Kementerian Agama masih belum final. Sampai saat ini pemerintah masih mengkaji dan mengakumulasi biaya haji pada tahun 2003 ini. Ini sangat menarik juga ya apa yang selama ini dilakukan begitu, bahwa ya kalau menurut saya pribadi kenaikan itu mungkin tidak sampai 64 juta begitu kan. Ini kan sangat disayangkan sekali kalau hal-hal seperti ini dilakukan terus begitu kan. Bahkan ya ini, gaduh biaya haji naik, Jokowi pun kaget. Apakah kekagetan inilah yang kemudian menjadi acuan penting begitu ya? Bisa jadi begitu kan ini. Jadi presiden di era kehancuran jadi presiden di era kehancuran ini tanggung jawab sudah tidak diperlukan. Kalau ada gaduh atas suatu kebijakan atau rencana kebijakan bisa tinggal kaget aja. Apa susahnya? Ini tamparan keras dari Helmi Filis ya. Tetapi di satu sisi menurut saya pribadi ya sah-sah aja ketika akomodasi ini memang benar naik begitu. Tetapi lihat sendiri di di Arab Saudi kan dia turun begitu kan akomodasinya begitu kan. Apakah ini termasuk kepada haji internasional atau dari akomodasi dari situ juga begitu kan. Bahkan ini kamu pagi-pagi udah ngamuk nih ini. Coba mulai besok olahraga pagi setelah subuh 1 jam aja, pulang minum jus buah roti gandum ini agar oksigen dan nutrisi terpenuhi. Banyak sekali. 26 plus punya presiden kagetan. Memang selama ini apa yang dikerjakan banyak sekali. Ya kaget itu. Cangkemmu tok iso aine, banyak sekali yang mengkritik, ada pro dan ada kontra. Tetapi inilah rakyat Pak Presiden Joko Widodo yang harus kita dengarkan begitu kan. Karena inilah bagian dari aspirasi merasa masyarakat juga begitu kan. Bahkan ya menurut saya pribadi apa yang selama ini lakukan kepada Pak Jokowi harus tahu pada situasi ini. Jangan hanya sibuk copras capres, endorse sana endorse sini begitu kan. Tetapi perlu diingat angka kemiskinan yang terjadi pada hari ini ya masih menyelimuti warga masyarakat Indonesia itu sendiri begitu. Jadi apa-apa kaget begitu kan. Bisa jadi dikatakan presiden kagetan nanti begitu kan. Nih, gak ada visi misi menteri, makanya presiden kaget menterinya bekerja semua ini. Jokowi kaget, Ganjar marah, Luhut bagus pemerintah sekarang. Bahas-bahas rutin dengar ini. Pak Jokowi adalah standar pemimpin masa depan, tidak boleh kurang dan lebih. Dari buat para capres, jika ingin menang, penuhi standar pemimpin masa depan. Tiru saja dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari yang biasa sarapan nasi, ganti dengan sarapan angka. Ini tamparan keras betul. Waktu gue kecil, gue punya teman, apa ini ya? Kaget berpotensi menghilangkan kesadaran proses sama dengan apa ini. Tetapi perlu diingat bahwa kalau memang akomodasi ini naik ya sampaikan aja kepada Pak Presiden Joko Widodo begitu kan. Tetapi perlu diingat ini harus ada kajian-kajian yang matang ya terkait dengan apa yang selama ini dilakukan oleh menteri-menterinya Pak Jokowi begitu. Ya, persoalan inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada demokrasi kita, biar seolah-olah ada stigma bahwa ini naik itu naik, padahal di Arab Saudi katanya turun begitu. Ini kan yang menjadi spekulasi di masyarakat hari ini, kira-kira seperti itu.
Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.